Saya akan katakan sesuatu yang jarang diucapkan oleh kreator konten di niche geopolitik ini. Indonesia bukan negara yang sedang tertinggal. Indonesia adalah negara yang sedang memilih, sadar atau tidak, untuk belum berlari. Dan ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu bukan opini. Perbedaan itu tercatat di dalam laporan World Bank, arsip pelabuhan, dan dokumen kelembagaan yang tidak pernah viral tapi tidak pernah bohong. Yang menarik bukan siapa yang lebih maju. Yang menarik adalah modelnya sudah ada, sudah terbukti, dan kita belum pernah benar-benar membicarakannya secara jujur. Sebelum kita lanjut, satu pertanyaan. Menurut kalian, negara mana yang saat ini paling banyak menghasilkan pendapatan dari aktivitas maritim di kawasan Selat Malaka? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar sekarang, sebelum menonton lebih jauh. Berdasarkan survei informal yang kami lakukan, lebih dari 70% orang menjawab Indonesia. Angka itu tidak akurat. Assalamualaikum, dan mari kita buktikan bersama kenapa jawabannya lebih mengejutkan dari yang kalian duga. 20 tahun lalu, peta maritim Asia Tenggara terlihat berbeda. Singapura sudah dominan, itu sudah diketahui semua orang. Malaysia masih dianggap pemain menengah. Vietnam masih dalam formasi reformasi ekonomi pasca Doi Moi. Dan Indonesia dengan populasi terbesar kawasan dan garis pantai yang mengapit sisi terpanjang Selat Malaka dianggap sebagai raksasa yang tinggal menunggu waktu untuk bangkit. 2 Development Bank Regional Outlook Reports. 2 dekade kemudian, raksasa itu menunggu. Tak ada nanti tiduin siapaan. Ada satu kangkaan yumaktis terbakaran di video ini. Itu yang menjebah cara kita untuk kosan di sini. Dan kita perlu membuat konteksnya dulu. Karena tanpa konteks, angka itu hanya mengejutkan. Tithing tracks, angka itu menjengrekkan. Jadi prof yang terasa dan akan hidup, kita kalian terang langsung. Malaysia, negara dengan populasi 4 kali lebih kecil dari Indonesia, berada di peringkat 26 dunia dalam Logistics Performance Index World Bank tahun 2023. Indonesia berada di peringkat 46. Selisih 20 posisi. Dalam indeks yang mengukur seberapa efisien sebuah negara memindahkan barang, mengelola bea cukai, membangun infrastruktur, dan mengintegrasikan rantai pasok globalnya ke pasar internasional. Kalian mungkin berpikir, wajar, negara kecil lebih mudah dikelola. Pikiran itu masuk akal. Tapi lihat Vietnam. Negara dengan populasi hampir setara kita, yang 2 dekade lalu tertinggal hampir di semua indikator ekonomi. Vietnam sekarang ada di peringkat 43. 1 peringkat di atas Indonesia. Thailand 34. Ini bukan kebutuhan kolektif. Ini hasil dari kecerdasan berdidit, tidak mabel serta tuin. Logistics Performance Index tidak hanya diperukur pelikuan. Vezui gorla sex buena grace besep tu inadaljon worke for new business into sinis buberi mitre logistik yang serius. Semakin tinggi peringkat kalian, semakin besar kemungkinan perusahaan global memilih pelabuhan lian, jalur distribusi kalian, dan ekosistem maritim sebagai bagian dari rantai pasok mereka. Setiap peringkat yang kita tertinggal dari Malaysia bukan hanya soal prestis. Itu adalah kontrak yang tidak kita dapatkan. Kapal yang memilih berlabuh di tempat lain. Pendapatan jasa yang mengalir keluar dari yurisdiksi kita. Pertanyaannya sekarang bukan kenapa kita tertinggal. Pertanyaannya adalah apa yang mereka bangun yang belum kita bangun. Malaysia mendirikan MMEA pada tahun 2004, official record. Malaysian Maritime Enforcement Agency. Bukan angkatan laut yang merangkap fungsi sipil, bukan institusi lama dengan nama baru. Sebuah badan mandiri, dengan mandat penegakan hukum maritim yang terpisah penuh dari struktur militer, dengan anggaran tersendiri dan doktrin tersendiri. Selama 20 tahun membangun sistem pengawasan, penegakan zona ekonomi eksklusif, respons insiden di laut, dan reputasi internasional sebagai mitra yang bisa diandalkan. 20 tahun data terakumulasi, 20 proses doing. Bakamla Indonesia, badan yang fungsinya paling mendekati MMEA, baru mendapatkan kewenangan penegakan hukum penuh pada tahun 2014. 10 tahun lebih lambat. Dan berdasarkan laporan kapasitas terbaru, Bakamla masih kekurangan armada kapal patroli untuk menutup Laut Natuna dan pendekatan Selat Malaka secara bersamaan.
Kalian mungkin sudah tahu ini, tapi inilah bagian yang jarang dibahas. Ini bukan hanya soal keamanan nasional. Ini soal kepercayaan investor dan kepercayaan industri pelayaran global. Perusahaan shipping internasional tidak hanya memilih pelabuhan berdasarkan harga. Mereka memilih ekosistem. Ekosistem yaitu sistem hukum maritim yang jelas, waktu respons insiden yang terstandar, dan rekam jejak keandalan yang terukur. Rekam jejak itu saya beli. Ia dibangun selama 2 dekade. Bukan 2 tahun. Kalau Malaysia membangun MMA dari nol hingga menjadi standar kawasan dalam 2 dekade, berapa lama yang Indonesia butuhkan kalau kita memutuskan mulai serius hari ini? Tulis estimasi kalian di komentar. Saya ingin tahu perspektif kalian. Negara yang Azreneng, Tari Syugurial, Tanjung Priok, pelabuhan terbesar Indonesia, memproses sekitar 7,5 juta TEUs pada tahun 2023. Memproses sekitar 13 juta TEUs di periode yang sama. Annual statistics hampir 2 kali lipat dari negara yang luas wilayahnya tidak ada 1/4 dari Pulau Kalimantan. Dan ini belum Singapura. Singapura memproses 39 juta TEUs. Lebih tiap single report, lebih dari 5 kali lipat Tanjung Priok dari negara yang seluruh wilayahnya lebih kecil dari kota Jakarta. Tapi begini cara membaca angka ini dengan benar. Throughput container bukan hanya soal ukuran fisik pelabuhan. Ia adalah sinyal kepada seluruh industri logistik global tentang seberapa dalam sebuah negara terintegrasi ke dalam rantai pasok. Semakin tinggi throughput, semakin biak pemain global yang menjadikan peace time sebagai titik wajib dalam rute merah. Donc if menstek yang dedikong prioritas first, sekian besar posisi tawar kalian. Malaysia tidak ingin membangun dermaga Crosby. Mereka membangun konektivitas darat ke pelabuhan, kawasan industri bebas di sekitar port, dan kerangka bea cukai proses anak bersin amus kekeret lebih cepat dan lebih murah dari kompetitor kawan. Malaysian Investment Development Authority World Bank Trade Facilitation Report, Vietnam melakukan hal serupa di sisi lain kawasan. Dan Vietnam sekarang menjadi salah satu pemain ekspor manufaktur paling agresif di Asia Tenggara. Justru karena mereka investasi di infrastruktur logistik, bukan hanya kapasitas produksi. Kita punya kapasitas produksi. Kita punya sumber daya alam yang tidak dimiliki Singapura atau Malaysia dalam skala yang sama. Yang kita butuhkan adalah jembatan yang menghubungkan keduanya ke pasar dunia. Dan jembatan itu namanya sistem logistik maritim yang kompetitif. Kalau kalian ingin melihat bagaimana Malaysia membangun ekosistem itu secara spesifik, langkah per langkah, subscribe ke channel ini sekarang. Video berikutnya akan membedah studi kasus itu dari awal. Satu di dimensi Indonesia yang hampir tidak masuk ke konten geopolitik Indonesia. Dan ini justru yang paling menentukan. Singapura tidak menguasai Selat Malaka dengan kekuatan angkatan laut, menguasainya dengan arsitektur finansial dan hukum. Pusat Asur of Singapore. Mereka adalah pusat arbitras sengketa maritim, pusat asuransi kargo kapal, pusat pembiayaan charter, dan pengiriman internasional. Ini membantu resor merancang rute Malaysia seperti Konkan dan Bikro of freight break pada fregat mereka. Tapos Singapura menyediakan ekosistem bisnis yang dapat lebih efisien, lebih stabil, dan seberminstistakum. Malaysia menyebutnya ini. Mereka disiator menjadi Singapura ini. Nama 7 km prioritas yang cerdas. Port Klang mengisi celah kapasitas fisik yang tidak bisa dipenuhi Singapura. Mereka dapat pilih nyaman, bisa alternatif yang inferior. Dan inilah ruang yang masih terbuka lebar untuk Indonesia. Kepulauan Riau duduk tepat di mulut utara Selat Malaka. Secara geografis, ini adalah salah satu posisi paling strategis di seluruh Asia Tenggara. Fortnum School of International Studies. Potensial maritime menjadi hub transshipment, hub logistik, bahkan hub keuangan maritim kawasan, semuanya ada di sana secara alamiah. Yang belum hadir adalah investasi infrastruktur yang setara dengan potensi geografis. Ini bukan kritik, ini peta dari sebuah peluang yang belum diklaim. Kita sudah melihat 3 lapisan dari kompetisi yang sama. Lapisan pertama adalah ranking logistik. Malaysia di peringkat 26, Vietnam di 43, Thailand di 34, Indonesia di 46.
Ini adalah cara dunia bisnis internasional menilai kita, bukan media, bukan narasi. Angka dari metodologi yang sami terhadap semua negara dengan standar yang sama. Lapisan kedua dari kelembagaan. Malaysia yang mulai sebelum lebih awal dalam bangun Badan Negara Maritim yang medis, terstruktur dan konsisten. 10 tahun itu bukan soal lain. Itu basis Paul reputasi Bank Detungri Matrai Mei Peladan dan Fonieri. Lapisan kedua arsitektur ekonomi. Bagaimana negara-negara di kawasan ini dapat menjaga jalur fisik, membuat ekosistem finansial, hukum, dan logistik yang membuat berkembang badan mereka. Senwana mengalun surtrith yang yaitu Suvitaf Beatrix ini. Kepulauan Riau, wilayah Indonesia yang secara fisik paling dekat dengan arus utama Selat Malaka, memiliki infrastruktur pengawasan dan pengembangan maritim yang jauh di bawah potensi geografisnya. National, regional, kita lebih dekat ke pusat arus dari siapapun. Kita yang punya lebih banyak ruang untuk tumbuh, tapi kita yang paling sedikit membangun. Ini adalah paradoks paling jujur dalam seluruh narasi geopolitik Selat Malaka. Kita punya kartu terbaik di tangan, kita belum memainkannya dengan serius. 3 hal yang kita tahu sekarang yang tidak dimiliki kebanyakan penonton konten geopolitik. Pertama, kompetisi di Selat Malaka bukan tentang lebih banyak senjata. Ini tentang siapa yang membangun sistem logistik, kelembagaan, dan finansial yang lebih awal, lebih konsisten, dan lebih dalam terintegrasi ke rantai pasok global. Indonesia bukan negara yang tidak mampu bersaing di level ini. Kita adalah negara yang belum memutuskan untuk bersaing di lapangan yang tepat. Potensi geografisnya tidak tertandingi. Yang belum setara adalah investasi sistemnya. Ketiga, modelnya sudah terbukti. Malaysia, Vietnam, dan Singapura ingin formula baru. Mereka memilih yang Shiguteri ketui lebih awal, lebih lama, dan berfokus dalam kita. Itu bisa dikejar. Di video break, yang marah pada tali torrid, ibiligain. Bargaus to orang, remnavas kamarin yeleni. Bukan diferensian ini jauh twin. Tapi karena percakapan seperti ini harus lebih sering terjadi di luar ruang kelas dan ruang sidang. Karena negara yang menolak melihat cerminnya sendiri tidak akan pernah siap menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Dan kita terlalu besar, is a stretch can't, memiliki potensi untuk tegur cermin itu.